Gimana caranya buat milih kartu tarot yang cocok buat kamu? Hai, selamat datang di Wishki Delta Training Center. Ini adalah kelas kartu Kamis. Gue Nanda Esalawati. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel ini, silahkan subscribe. Oke, ini kayaknya gue mesti rinciin ceritanya. Gue nggak maksud buat pamer koleksi, enggak. Tapi gue harus bisa ngasih storyline-nya. Kenapa sih dibalik ini gue beli kartu-kartu yang ini? Yang pertama adalah Russian Tarot of Saint Petersburg. Deck ini bukan deck pertama yang gue beli. Deck pertama yang gue beli itu di tahun 2004. Pertama kali gue beli kartu tarot itu juga bukan deck yang ini. Jadi gue beli kartu itu memang 2004 dan gue beli di Malaysia. Gue inget banget di Kinokuniya Malaysia. Waktu itu keperluannya adalah buat skripsi, itu satu. Yang kedua kok lucu aja, berhubung gue kuliahnya sastra Rusia, jadi gue perlu nulis skripsi dan kayaknya itu bahasan yang belum pernah ada yang neliti gitu loh. Dan pertama kali gue beli deck itu nggak cocok di tangan gue, kayaknya agak resistant. Nih kalau kartu cocok kayak begini nih, dia bisa kadang-kadang berdiri sendiri, tahan sampai, dan kayak gini aja gitu loh. Jadi itu deck nggak cocok, dan gue ngerasa dia nggak cocok sama tangan gue, atau tangan gue yang nggak cocok. Oke. Setelah gue selesai, ada bayangan proposal skripsi gue selesai, gue tahu gue akan bahas itu. Jadi buat teman-teman yang mau baca penelitiannya, silakan datang ke Perpus Pusat Universitas Indonesia. Di situ ada, cari aja nama gue. Makna-makna simbolik pada Arkana Mayor di Russian Tarot of Saint Petersburg karya Yuri Shahov tahun 1992. Ini terbitnya tahun 1992. Di situ gue agak struggle dalam penulisan skripsi, karena ini bagaimanapun kartu tarot ini juga harus vibe-nya harus sesuai dengan orangnya. Dan untuk meneliti tarot itu, di posisi gue tahu kalau kartu tarot itu nggak cocok di tangan gue, itu perlu effort perlu energi lebih lah gitu ya kan. Terus dalam proses gue pisah, divorce, gue kehilangan kartu itu. Jadi di sekian tahun lalu itu hilang lah, panjang ceritanya. Terus tahun ini gue ada kesempatan buat ke Amerika. Di situ ada urusan, ada Amazon di situ ya kan. Gue beli lagi nih kartu yang ini case-nya. Gue ngerasa buat nostalgia doang. Tapi begitu gue shuffling, gue buka, gue shuffling, gue pengenalan lagi, kok endingnya cocok ya. Dan di situ gue belajar banget kalau kadang-kadang si pembacanya yang belum siap untuk kartu tarot itu. Jadi ada maturity lagi yang berproses di situ, ada vibe-nya sudah siap atau belum untuk membaca satu tarot atau deck lainnya. Itu kadang-kadang orangnya yang belum siap, bukan kartunya yang nggak cocok, tapi memang orangnya yang belum siap untuk megang dan kerja bareng kartu itu. Yes, we were together with the cards. Yes. Jadi itu yang bisa gue sampein soal deck yang ini, Russian Tarot of Saint Petersburg Chariot. Moving forward, ini vibe-nya cowok, maskulin. Gue ngerti apakah ada korelasi antara si pembuatnya yang gender apa, vibe kartunya akan berasa energi female atau male. Itu perlu penelitian khusus, gue nggak ngerti.
Tapi ini setelah gue beli kedua kalinya, bahannya beda. Yang jelas bahannya beda. Ini lebih licin, Dove Laminates, dan ini enggak kertas-kertas banget gitu loh. Ada laminasi yang di luarnya lagi, dan gue ngerasa buat kedua kalinya gue beli kartu ini cocok di tangan gue, dan kita bisa kerja bareng dengan vibe yang memang ada hari-hari yang kayaknya vibe-nya kartunya yang ini, hari itu vibe-nya kartunya yang lain lagi. Itu pasti energinya beda-beda. Cuman kedua kalinya gue beli kartu ini cocok sama tangan gue, dan kita cocok buat kerja bareng. Yang bisa gue simpulin adalah perlu kesiapan buat menerima atau bekerja bareng dengan kartu tarot yang satu atau yang lainnya. Oke? Itu cara milihnya. Ini gue belinya di Amazon, tapi pertama kali gue beli itu gue pegang langsung. Yang ini gue hanya beli di Amazon, gue ambil di Amazon Locker, gue tidak langsung pegang di tangan gue. Dan ini sebenarnya gue beli dalam rangka nostalgia. Oke. Yang kedua gue adalah Rider-Waite. Yang ini bungkusnya gue nggak tahu kemana. Oke, ini Universal Rider-Waite, dan no, bukan Universal, ini original Rider-Waite. Dan ini gue beli online waktu itu di marketplace di Tokopedia. Yes, ini nggak sponsor Tokopedia ya, tolong ya. Ini gue beli di marketplace dalam keperluan setelah gue kehilangan 2 deck kartu tarot gue saat proses pisah. Ini gue merasa perlu buat beli ini. Gue belinya sepasang, ini original Rider-Waite dan Centennial Rider-Waite. Yang Centennial gue sudah kasih ke orang lain yang memang gue rasa kayaknya ini lebih cocok di dia. Kadang-kadang kayak gitu kartu. Sudah selesai servisnya, sudah selesai pekerjaannya dengan orang tertentu, itu bisa kayaknya vibe-nya ini gue kasih ke lo deh. Lebih yang kayak gitu. Ada 2 kartu yang gue kasih ke orang lain. Yang satu Centennial Rider-Waite, dan yang satu itu Oracle Card Healing. Oracle Card gue tidak ditendensi buat ngebaca soal masalah kesehatan atau yang berhubungan dengan physical health atau mental health. Gue tidak di posisi itu, jadinya for once. Jadi gue tahu diri gue sendiri, itu ada self awareness sendiri. Jadi gue nggak cocok dengan kartu Oracle yang Healing. Jadi gue kasih. Jadi 2 yang gue kasih, Oracle Healing dengan yang Centennial Rider-Waite. Yang original Rider-Waite Tarot ini gue beli karena tendensinya memang Rider-Waite itu adalah fleksibel, kartu yang fleksibel. Biasanya tarot reader pemula akan ngambilnya Rider-Waite karena memang ini bukan basic, tapi banyak literatur yang membahas kartu ini, jadi pola belajarnya akan lebih cepat. Itu keperluan belajar biasanya akan ke Rider-Waite Tarot karena banyak sumber belajarnya, dan itu akan memudahkan buat pemula, tarot reader pemula. Dan gue sampai sekarang masih pakai kok Rider-Waite kalau memang gue nggak yang jelimet banget masalahnya, atau memang gue lagi vibe-nya buat megang Rider-Waite, ya gue pakai kartu yang ini, gue kerja dengan kartu yang ini. Dan ada waktu-waktu yang memang gue kayaknya lagi nggak vibe dengan kartu ini, tapi gue vibe dengan kartu yang lainnya. Ini sempat gue istirahatin kurang lebih 2 bulan kalau nggak salah, karena memang lagi nggak vibe-nya. Walaupun ini kartu paling fleksibel yang gue punya, menurut gue ini transferable dan fleksibel. Dalam artian transferable-nya di bacaan satu, objeknya satu, atau bahasannya satu, dengan pindah ke bahasan yang lain, ini transferable dan fleksibel dalam artian
walaupun lo energinya lagi nggak fully charge, mungkin lagi nggak sefit itu badan, tapi lo harus bekerja dengan kartu ini fleksibel menurut gue. Dan ini di vibe-nya gue, ini adalah kartu yang gender neutral. Ini vibe-nya male dan female-nya ini balance, makanya gue tadi bilang ini fleksibel dan transferable. Dan ini benar-benar kalau female ya female, male ya male. Kadang-kadang dia bisa kayak lebih fluid, gender neutral. Well, gender is fluid. Kadang-kadang ada neutral di sini. Makanya gue bisa sebut ini flexible dan transferable. Dan yang ketiga adalah Witches Tarot. Di sini ini boxnya, dan ini gue beli, The Lovers. Ini gue beli juga di marketplace bareng sama si original Rider-Waite. Ini mungil. Dan ini enak di tangan. Memang ini lebih ke female ya. Di tangan gue ini vibe-nya female. Dan ini bener-bener yang kartu-kartu pertama yang gue beli setelah gue kehilangan deck kartu gue. Dan ini gue nggak pegang langsung di tangan gue. Ini gue belinya online, jadi nggak bener-bener milih dengan megang. Bisa vibe karena ini menarik, dalam artian gue klik kartu yang ini, tapi gue balik lagi ke kartu yang Witches Tarot ini. Gue klik kartu yang itu, tapi kok gue balik lagi ke Witches Tarot ini. Jadi dua kali tadi yang ini juga keluarnya Ace of Pentacles. Gue gak ngerti. Gue lagi nggak baca apa-apa soalnya. Dan balik lagi ke kartu ini. Ini bener-bener dua kartu ini adalah kartu yang gue vibing lagi dengan tarot setelah sekian lama gue nggak kerja bareng tarot card apa-apa. Dan ini lebih ke female sih. Gue nggak yang ngebatesin gue pakai kartu yang female atau male. Gue kalau lagi vibe-nya kartu yang ini, cuman perlu diingat kalau kartu-kartu kayak gini yang atas bawahnya ini kelihatan, ini akan kelihatan kita nggak bisa switch atau kita switch, itu tergantung kita mau baca reversal atau enggak itu. Jadi ini dua kartu ini kelihatan upside dengan reverse-nya, positif dengan reverse-nya ini kelihatan. Ini positif, reverse. Oke? Jadi ini kartu-kartu yang kelihatan. Ini akan memudahkan kalau kita bacanya hanya positif, tidak membaca reverse. Kalau membaca reverse itu tendensinya kelihatan kalau kita sebelum buka kartu udah, oh ini reverse gitu loh. Itu. Yang ketiga gue ini dulu. Ini gue beli di Malaysia juga. Ace of Pentacles. Oh wow, 3 times. Gue lagi nggak baca apa-apa, tapi yang keluar Ace of Pentacles. Gue nggak ngerti. Gue nggak susun loh kartu-kartu ini. Ini gue beli sekitar 2018 ya. Gue beli ini di Kinokuniya Malaysia, dan ini gue langsung pegang kartunya. Boxnya adalah yang ini. Gua ini begitu pegang langsung vibe gitu. Jadi ini female, dan vibe female ini dalam artian gua nggak merasa ini semisterius si Witches Tarot, tapi lebih ke artian gini. Ini perlu bercermin untuk membaca yang ini, perlu self awareness. Dan sejauh mana ini akan vibingnya, karena walaupun ini basicnya masih Rider-Waite, tapi ini tetap berbeda.
Dan ini bukan, menurut gue ini bukan kartu pemula karena banyak gambar-gambar yang kepotong kayak gini kan. Ini Queen of Swords di sini, dan Queen of Swords yang Rider Waite itu dengan tahtanya, dengan backgroundnya segala macam. Jadi ini kayaknya bukan kartu buat pemula. Ini sudah kartu yang sudah paham simbolisme atau hermeneutik dari kartu itu. Wah, berat banget. Karena gue S1 gue bahasnya hanya simbolisme, nggak nyampe ke hermeneutik. Hermeneutik itu kajian filsafat tentang makna, tentang arti dari satu citra, satu gambaran, dan itu lebih dalam lagi ya. Jadi gue merasa ini bukan kartu buat pemula. Oke. Ini gue belinya dengan pegang langsung, vibe langsung atau enggak. Oke. Gue pas beli si Morgan Greer, ini Morgan Greer ini gue beli bareng sama Drui Tarot di sini. Ten of Pentacles. Ini kartu gede banget. Gue terus terang aja gue nggak tahu kalau ini kotak segini kartunya juga segini ukurannya. Gue pikir kartunya akan kecil dan dia potong 2 dan jejer 2. Ternyata enggak. Ini ukurannya agak gede sih. Ini seukuran jengkal kita. Dan ini gue beli langsung dengan pegang. Ini vibe-nya adalah female. Again, ini female kartunya. Ini gue nggak beli karena gue vibing. Gue beli ini karena gue tertarik dengan Four of Wands. Gue beli ini karena gue tertarik dengan konsep dan budaya Drui di sini. English sana lah gitu loh. Walaupun ini yang bikin adalah mix cewek dan cowok, tapi ini gue vibe-nya adalah ini female. Jadi ini karena gue tertarik. Ada satu waktu yang memang gue nggak vibing sama kartu ini. Yes, itu gue akuin. Mungkin gue belum siap karena gue belum mengerti filsafatnya si Drui, budayanya Drui. Dan Druid itu juga perlu pemahaman tentang budayanya. Otomatis buat memahami gambar-gambar ini juga perlu belajar lagi dan perlu vibing lagi. Selain karena ini juga ukurannya gede gitu loh, tapi ini shuffling dengan kayak si poker kayak begini, ini enak banget. Ini kartu paling enak buat shuffling gaya gini. Ini paling enak, paling nyaman dengan shuffling kayak gini. Cuman memang buat YouTube ini gue banyak nggak tampilin karena banyak gambar-gambar yang mungkin akan kena flagging, kena heads up dari YouTube-nya. Gue takutnya ini nggak bisa dimonetize karena grafik image-nya akan, gue takutnya bermasalah di situ karena ada term and condition dari YouTube. Oke. Banyak kalau misalkan gue baca, gue hanya baca begini dan gue nggak nunjukin begini kadang-kadang saat gue membaca di konten-konten channel yang Queen of Swords. Oke. Ini tentang Drui Tarot yang ini. Gue mau cerita sama yang ini. Four of Wands again. What happened to me? I'm not reading anything but Ace of Pentacles, Ace of Pentacles, Four of Wands, the Lovers, Four of Wands, Ace of Pentacles. I'm not reading anything. I genuinely not reading anything. Okay? Dan kartu ini gue udah kayak tertarik pas gue beli kartu Drui dengan si kartu Morgan Greer.
Dan ini gue nemunya di Kinokuniya Kuala Lumpur juga. Dan gue nggak beli saat itu, tapi dengan siswa pilot gue tinggal di Malaysia, gue nitip. Saat sekian bulan kemudian gue nitip dan tolong dong beliin dong gue kartu yang ini, just tip lah gitu loh. Dan in the end ini memang seperti vibe-nya gue megang pertama, ini gue juga cocok buat kerja bareng si Classical Tarot Barbara Moore. Oke. Ini vibe-nya female dan ini bener-bener begitu gue shuffling pertama ini langsung cocok. Gue cocok banget buat kerja bareng kartu yang ini, dan in any given day gue agak lebih fleksibel dengan kartu yang ini. Memang nggak sefleksibel si Rider-Waite ya, cuman dengan Barbara Moore Classical Tarot ini agak lebih gampang gue buat membaca kapan aja. Dan ini ada yang uniknya lagi, partner gue saat ini entah kenapa kalau gue lagi mau baca dia, nariknya ke kartu ini. Gue gak ngerti, entah kartu ini mau membaca dirinya atau dirinya yang memang vibe-nya ke si Knight of Pentacles. He's a Virgo. I know, we're talking about the Virgo. Yes, okay. Now we're talking. What are you saying? Jadi kadang-kadang you mau ngomong apa sih kalian? Gue gak ngerti itu, yang gue masih tanda tanya. Si masnya juga kadang-kadang bingung kenapa you kalau misalkan baca saya jadinya narik kartu yang ini gitu loh. Oh, High Priestess, you know why? She said so. Ini vibe-nya buat ngebaca masnya ini nyambung gitu loh. Jadi gue juga nggak ngeh setelah gue foto berapa kali pas gue ngirimin bacaan ke dia, dan gue baru ngeh kenapa setiap kali gue baca dia nariknya ke kartu ini. Dan memang itu ada vibe yang cocok-cocokan sebenarnya. Kalaupun juga bukan pembacanya yang lagi vibing, kadang-kadang si orang yang mau dibaca vibe-nya akan ke kartu yang mana. Dan itu juga jadi pertimbangan buat tarot reader kadang-kadang, at least buat gue gitu loh. Gue mau baca siapa, kadang-kadang gue lagi mau baca zodiak apa, cocoknya lagi kartu yang mana ya, gue juga mempertimbangkan itu. Jadi gue kadang-kadang nggak hanya nyiapin kostum dan riasan buat ngebaca general reading di channel yang Queen of Swords, kadang-kadang gue juga vibing si zodiak ini lagi mau dibaca pakai kartu yang mana. Dan itu memang cocok-cocokan, dan gue nggak bisa bohong, itu juga bisa nambahin kemudahan buat kita bekerja dengan kartu tarot yang mana. Dan tiap hari akan beda-beda, tiap bulan akan beda-beda. Gue ngerti kenapa si masnya cocok dengan kartu yang ini. Okay, see, High Priestess again. Okay, I do hear you. Ya. I hear you. Okay, I know why. Karena masnya mungkin cocok sama yang ini, atau kartunya cocok sama masnya. Okay. Oh well. Ini yang terakhir adalah Vice Versa Tarot. Ini gue pertama kali ini gue beli via Amazon. Oke, gue ngambil di Amazon Locker. Gue nggak pernah pegang kartu ini sebelum gue beli. Dan ini pertama kali gue lihat di Elisa Jane Tarot. Ada YouTube channelnya di situ. Dia memang pernah baca dengan kartu ini, dan gue hanya satu kali lihat videonya baca dengan kartu yang ini.
Tapi entah kenapa begitu gue ngeliat dia baca kartu pakai kartu si vice versa ini, gue langsung gue mau beli yang itu jadi kayak narik, walaupun bukan gue yang membaca, gue hanya nonton video YouTube, itu kartu gue beli gitu loh. Jadi kayak ada vibe-nya sendiri, dan itu memang kadang-kadang juga kayak ketarik buat beli yang kartu yang ini. Tapi itu pun juga bukan karena gambarnya yang unik, bukan karena dia kebolak-balik, tapi lebih ke yang kayaknya cocok gue sama kartu yang itu. Gue nggak bisa ngejelasin persoalan vibrasi ini. Kalau memang cocok-cocokan ya cocok-cocokan, dan kadang-kadang itu juga nggak bisa kita jelasin secara ilmiah, walaupun bahasan penelitian gue tentang simbolisme tarot. Bagaimanapun ada vibrasi yang bermain di situ, dan ini dari ini male, ini vibe-nya male energinya. Massimiliano Villadoro, Lunayea Weatherstone. Yang gambar adalah David Corsi, dan ini bolak-balik. Gue nggak pernah bener-bener yang lihat bolak-baliknya. Gue hanya ngelihat si Elise Jane Tarot itu bener-bener satu kali dia hanya ngebaca di satu video Leo waktu itu, dan gue hanya ngelihatnya kan sekilas ya, kadang-kadang kalau misalkan bacaan kartu tarot di YouTube, dan gue udah tahu entah kenapa gue mau beli kartu yang ini. Dan ini ada videonya, di satu video gue udah bikin pas gue unboxing kartu ini, dan gue coba kenalan sama kartu ini, gimana cara ngebuka dan cara kenalan dengan kartu tarot yang baru dibeli. Kayaknya itu aja, koleksinya cuman ini, dan gue dengan kartu-kartu ini juga nggak sama hari demi harinya. Ada hari-hari yang gue lagi vibing dengan kartu yang mana, hari berikutnya itu beda lagi. Jadi tergantung energinya lagi vibe yang mana. Dan jangan lupa orang yang kita baca pun juga mengaruhin jangan lupa orang yang mau kita baca juga mempengaruhi vibing kartunya yang mana. Kadang-kadang kita juga lupa, ini bukan tentang diri kita, tapi tentang orang yang kita akan baca, itu energinya lagi cocok sama kartu yang mana. Oke, kayaknya segitu dulu video kita hari ini. Mohon maaf kalau videonya agak lama dan agak panjang ngejelasinnya. Oke, see you next time, bye.